Saya punya batu onik ini, hiasan. Saya beli sekitar mungkin 20 tahun lebih. 20 tahun lebih ketika saya mengikuti ekspedisi guru saya ke Pacitan waktu itu. Kami masuk ke sebuah gua yang sangat alami dan sepertinya bahkan para pendaki gua profesional itu belum menjambah gua ini. Luar biasa gua ini, tetapi membutuhkan sebuah skill pendakian dan rock climber yang sangat kompeten. Terus rumah lama, ya, kami masih di rumah lama, lalu pindah kemari. Ini menjadi hiasan di rumah ini. Dan terakhir di sana, di sini, di situ, terakhir transit di sini. Sudah sedemikian lama onik ini berada di sini. Terus hampir setahun yang lalu, setelah aman berbulan-bulan di sini, kalau tidak salah selepas Isya atau sebelum Isya, itu ada suara keras sekali di sini. Ternyata ini jatuh berserak. Kalau angin agak tidak saya yakini angin, karena ini sudah teruji dan ini relatif berat dan di sini cukup lama. Kemungkinan terdekat memang kucing, kalau kucing memungkinkan. Nah, terus berserak sana. Ada lima telur ini. Setelah ini terjatuh, baru saya menyadari bahwa betapa penting barang-barang ini dari sisi kesejarahan dan kenangan, dan juga dari sisi merchandising, jadi barang-barang keterampilan yang biasanya terlihat biasa-biasa saja. Setelah terjatuh itu saya merasa ada sesuatu yang berharga. Terus saya operasi, ya. Oh, tidak ada yang pecah. Tapi setelah saya teliti lagi, ternyata ada yang terluka, ya. Nih, tidak sampai pecah, tetapi apa ya? Bukan retak ini, rumpil atau apa? Apa deh namanya kalau begini nih? Kerowak, ya. Terus saya lalu meneliti sini deh, granit ini ternyata menimbulkan luka retakan di sini, ya, dengan juga baret kecil di sini. Terus apa yang ada di pikiran saya waktu itu, karena saya ini seniman dan penyuka simbol, akan ada sesuatu ini, sesuatu itu harus kita relakan terjadi, dan harus terjadi karena tidak mungkin tidak terjadi, karena ini sudah terjadi. Sesuatu yang bisa jadi melukai, menyakiti, tetapi insya Allah tidak membahayakan kamu. Kira-kira begitu. Kata hati saya itu begitu. Dan saya tidak tahu apa itu yang akan terjadi itu. Sedulurku, ternyata 2-3 hari sampai 1 minggu setelah itu pandemi, ya. Saya tidak ingin berspekulasi apakah ini simbol, apakah ini klinik, apakah ini kebetulan, biarlah, ya. Tapi faktanya begitu. Faktanya ini terjatuh, terus rasa hati saya begitu, langsung bermain simbol, langsung pandemi datang, terluka memang, tetapi
tidak cukup menghancurkan benda ini, ya. Terus karena saya melihat tempat di sini agak berisiko, saya memindahnya, saudara-saudara, ke sini pindahnya, ya. Ini rute rumahku yang, awas, ini tinggi gazebo ini saya cocokkan dengan tinggi tubuh saya. Jadi kalau tamu-tamu lebih tinggi dari tubuh saya, itu salah sendiri kalau kejeduk, ya. Terus saya taruh di sini, ya. Ini ada arwana asbak. Terus ini dari sebuah bank, ya, ketika merchandise saya waktu saya ceramah. Terus ini sebenarnya patung saya, tapi terlalu tampan agaknya, ya. Jadi saya ini spesialis lebih tampan di foto, di karikatur, dan di patung. Nah, suatu saat ini saya rajin mengepel ini kalau hujan. Jadi teman-teman sering berkumpul di sini, diskusi 2-3 orang sampai 15-20 orang muat, ya, di sini. Karena aksesnya ke Laut Jawa luar biasa. Ini deh, Laut Jawa. Terus kalau sampean menggeser dari Laut Jawa ini ke kiri, jadi pemandangan dari sini lapang sekali. Itu komplek industri, dan masih menyisakan satu bukit. Yang bukit itu dulu banyak sekali, ya. Di sana ada bukit yang mirip gunung kecil, bentuknya sangat gunung tapi itu bukit. Dan saya pernah ada di bukit itu sebagai sebuah sebuah ritual atau peribadatan atau sekedar camping ground. Itu lenyap bukit itu sekarang. Nah, itu sebenarnya bukan bukit tetapi sekedar dataran tinggi saja. Kalau atasnya bukan kampung, mungkin juga sudah rata oleh kompleks industri itu. Terus di sebelah kirinya lagi itu deretan Gunung Merbabu, Gunung Ungaran, terlihat dari sini. Terus ada ujung kecil kalau cuaca sedang terang, sedang sangat cerah. Mungkin untuk pohon-pohon ini, pohon akasia ini adalah gunung di Banyumas itu, Gunung Slamet, ya. Jadi dari teras ini kita bisa melihat laut, kompleks industri, terus gunung, ya. Kembali ke batu ini. Kalau ini hujan tempias sehingga saya senang mengepel. Nah, pada satu sore, mungkin setelah sekian 2-3 bulan saya pindahkan batu ini ke kemari. Batu ini entah karena kecerobohan saya jatuh lagi, ya. Jatuh lagi, satu menggelinding terus. Sini deh, biar ngerti bagaimana satu menggelinding jatuh ke bawah, ya. Ini ada ruang garasi di bawah itu, dan ini jalan menurun. Dugaan saya, batu itu sejatuh-jatuhnya pasti akan berhenti di satu titik yang kami mudah melacaknya, ya. Walaupun ini jalan menurun, ya, jalan menurun. Nanti kita ke sana. Nah, saya bergegas turun untuk mencari batu ini. Ternyata tidak ketemu. Batu ini tidak ketemu. Ya, saya peragakan ini sekedar rekonstruksi peristiwa. Tidak ketemu. Lalu saya meminta Pak Maulud di esok harinya untuk mengoperasi. Biasanya Pak Maulud ini sangat teliti. Tidak juga ketemu. Jadi sudah mencari ke sana kemari di sudut-sudut sempit, tidak juga ketemu.
Akhirnya saya memutuskan untuk berhenti mencari dengan pikiran sederhana. Hilang ini batu ini. Setidaknya memang tidak berjodoh dengan kami. Sehingga ya sudah, segala sesuatu memang bukan milik kami. Terus berarti hampir 2 atau 3 bulan hilangnya nyaris sepanjang pandemi. Saya bermain simbol lagi. Lalu apa tafsir yang ada di hati saya? Oh, jadi ketika batu itu terjatuh di jatuh yang pertama, saya belum mengerti kalau ada pandemi. Tapi setelah 2-3 hari secara nasional diumumkan pandemi resmi menjadi wabah. Oh, bisa jadi kemarin batu-batu itu hendak mengisyaratkan itu. Terus sebulan kemudian batu ini menggelinding, kira-kira sebulan sampai 2 bulan begitulah batu ini menggelinding. Halo Bus. Dan hilang. Dan ketika saya punya kebiasaan jalan-jalan pagi mencari panas di sini, ini calon rumahnya anak lanang ya, Mas Gibran yang sedang memegang kamera ini. Insya Allah mohon doanya. Ini jangan disukai di bawah, jangan banyak underwear. Ini rumahnya anak wedok nanti, jadi kakak dan adik insya Allah berdampingan sehingga saya bisa ngomong cucu secara berdekatan. Jadi hampir setahun ya sejak batu ini hilang. Ketika batu ini benar-benar hilang, saya berpikir begini, oh, agak butuh waktu pandemi ini, agak butuh waktu ya. Isyarat itu membuat kami harus menambahkan diri sekuat yang kami bisa sekeluarga, menyemangati saudara-saudara, menyemangati handetolan, menyemangati sahabat-sahabat, juga diri saya sendiri. Dan bukan usaha yang mudah, karena makin hari orang-orang yang terpapar itu makin dekat dengan radius kita. Dan saudara-saudara kami juga terkena paparan itu. Nah, suatu pagi, yakni kemarin itu, sekarang tanggal berapa Mas Gibran? 9, tanggal 8 pagi. Batu itu kemarin, saya lihat mana jejaknya, sudah tersimpan, terhapus hujan. Ini. Batu itu menggeletak di sini dengan sebuah posisi yang seperti menggoda saya untuk agar dia ditemukan. Ini sedang libur karena hujan deras berhari-hari. Ini bertepatan dengan anjuran Mas Ganjar Pranowo untuk libur masyarakat Jawa Tengah 2 hari itu. Dan ini baru saja terang pagi ini. Ini pun masih belum konstan ya terangnya matahari ini. Karena terang sebentar lalu hujan lagi, terang sebentar hujan lagi. Nah, kemarin pagi batu ini menggeletak di sini. Saya seperti menemukan harta karun yang hilang. Ya. Bukan hanya sekedar batu, tetapi bermain simbol lagi saya. Adakah ini tanda bahwa ujian Allah ini sudah saatnya akan dirampungkan. Kita sebagai bangsa sudah saatnya mendapat pertolongan dari kelelahan-kelelahan pandemi ini. Saya tidak tahu apakah tafsir ini benar atau tidak, tetapi kata hati saya itu menyemangati setidaknya hati saya sendiri. Dan saya sampaikan itu kepada anak-anak, kepada keluarga. Bisa saja ini spekulasi, tapi bisa saja ini juga simbol yang sejak kecil saya memang akrab dengan simbol-simbol itu. Bisa jadi ini doa bagi kita bersama.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.